Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, para jamaah sekalian, kita bersyukur kepada Allah. Kita memiliki masjid yang besar, yang bersih, yang anggun, jamaahnya tertib, jamaahnya cerdas seperti sekarang ini. Kita bersyukur kepada Allah. Kita berdoa mudah-mudahan yang merintis masjid ini, yang mengembangkan, yang memberikan dana, semuanya diampuni dosanya oleh Allah. Keluarganya dibahagiakan dunia dan akhiratnya. Hadirin sekalian, dalam 10 atau 15 menit ke depan saya akan menyampaikan khutbah dengan judul Membongkar Bata. Membongkar Bata. Hadirin sekalian, sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, ya, kurang beberapa hari lagi. Ramadan itu artinya adalah pembongkaran. Ramadan itu artinya juga pembakaran. Jadi Ramadan ini nanti kita bakar habis seluruh dosa kita. Lalu kita bongkar semuanya, kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Kalau Ramadan berlalu, lalu masih ada sisa dosa, itu berarti puasanya tidak terlalu baik. Apa saja kebiasaan buruk yang harus kita bongkar, tidak boleh kita teruskan. Satu, bicara yang lebih dari yang dibutuhkan. Berbicaralah yang sangat penting. Kalau tidak penting jangan. Sebab setiap kata itu ada urusannya di akhirat. Saya ulang, setiap kata itu ada urusannya di akhirat. Maka bicaralah yang sangat penting. Ini kebiasaan kita seringkali lebih dari yang dibutuhkan. Apalagi perkataan itu sampai merenggangkan persaudaraan, sampai menyinggung perasaan orang. Kata Sayyidina Ali, jangan seperti orang bodoh. Orang bodoh itu lidahnya itu diletakkan di depan hatinya sehingga tidak ada filter. Jadilah orang yang cerdas, orang pandai itu ditandai dengan lidahnya itu diletakkan di belakang hatinya. Artinya sebelum berbicara itu difikir, dirasakan dulu. Hadirin sekalian yang sangat saya muliakan, jadi kebiasaan buruk kita yang pertama adalah berbicara, menulis, mengirim yang tidak penting itu tidak kita lakukan. Sebab setiap kata itu ada urusannya di akhirat. Mungkin kita bisa selamat dari urusan kriminal, dari undang-undang kita, tetapi urusan itu tidak, orang selamat di dunia tidak berarti selamat di akhirat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah apresiasi. Kita ini kurang apresiasi terhadap nikmatnya Allah. Kita kurang bersyukur nikmatnya Allah. Sudahlah, isilah hidup kita ini dengan lebih banyak alhamdulillah daripada wahai Allah berikan saya. Saya ulang, hidup kita ini sebaiknya diisi dengan alhamdulillah, itu lebih banyak daripada permintaan. Allah senang mendengar permintaan orang.
Tapi Allah lebih senang orang mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Para jamaah sekalian, kalau ada yang diberikan sakit, tetaplah alhamdulillah. Tidakkah tahun-tahun sehat itu lebih banyak daripada tahun sakit? Sekarang diberi sakit, tidakkah Anda bersyukur? Sebab ketika Anda sakit, jumlah zikir Anda itu semakin banyak. Bersyukurlah. Tidakkah dengan sakit itu begitu banyak dosa yang diampuni Allah? Lalu Anda akhirnya sakit di dunia, setelah mati tidak ada sakit lagi. Kalau dikurangi rezeki, tidakkah dulu pernah kita rezeki berlebih? Andaikan kita dikurangi rezeki yang sedikit, kenapa kita fokus pada rezeki? Tidakkah Anda diberi nafas hari ini itu nikmat besar? Maka kebiasaan kita adalah seringkali mengeluh dan merasa kurang. Allah sampai berbicara sekian puluh kali untuk mengingatkan kita, fabi ayyi ala rabbikum atukalliban. Mengapa kamu masih kurang terus? Mengapa kamu mengeluh terus? Kenapa kamu tidak cerdas menghitung nikmat itu? Kita bersyukur kepada Allah. Itu berarti kita mengapresiasi. Jangankan sampai rezeki ya, jangan sampai hitungan rezeki. Kalau kita diberi rezeki Allah itu, ingatlah bukan pada kuantitasnya, tetapi ingat siapa yang memberi. Siapa yang memberi? Bapak diberikan, seseorang diberi pulpen saja. Berapa harganya pulpen? 5.000 mungkin. Tetapi coba ingat, kalau pulpen itu diberikan oleh presiden kita, maka pulpen itu menjadi mahal bukan karena kuantitasnya, tetapi siapa yang memberi menjadi kenangan kita yang luar biasa. Yang memberi kita ini adalah Allah. Allah yang menciptakan kita, yang akan mengadili kita. Jadi kita diberikan hidup ini adalah sudah pilihan Allah yang luar biasa. Yang cerialah, yang senang, yang senang, yang senang. Tangan saya sakit Pak, yang kiri. Kenapa Anda fokus yang kiri? Fokuslah yang kanan. Ya Allah, tangan kiri saya sakit, tapi tidak apa-apa ya Allah, saya punya tangan kanan. Subhanallah. Inilah kehidupan, cara pandang orang mukmin itu yang begini ini. Apresiasilah pasangan hidup kita, sekecil apapun. Dan jangan hanya diam, karena kita diajari Quran, kul katakan, kul katakan, kul katakan. Katakan, ucapkan terima kasih, dan tidak cukup terima kasih, doakan. Maka terima kasih, jazakumullah khairan katsira. Mudah-mudahan Allah membalas. Subhanallah. Apresiasi. Ini yang kurang. Kebiasaan kita yang ketiga yang jelek adalah tunda. Tunda. Kita mendengar adzan, kita tunda. Kita berniat ingin melakukan yang baik, kita tunda. Kenapa harus ditunda? Imam Asy-Syafi'i mengatakan, jangan la tuakhir amal al-yaum ilal ghad. Kalau pekerjaan itu bisa dikerjakan hari ini, kenapa harus ditunda? Maka kalau kita punya keinginan yang baik, jangan ditunda. Apa sebab? Sebab kalau Anda ingin bersedekah nunggu besok, siapa yang jamin bahwa harta itu tetap di tangan Anda? Andaikan itu di tangan Anda, jangan-jangan besok keluar penyakit pelitnya, ada kebutuhan yang lain. Tapi yang penting kan sedekah. Oh, tidak bisa begitu, saudara-saudara sekalian. Kalau Senin itu Senin punya hak untuk amal-amal soleh, perbuatan yang baik, ditunda Selasa. Selasa itu juga punya hak, harus diisi juga. Jadi kalau kita tumpangkan ke belakang, berarti kemarin ada yang kosong. Tunda, jangan tunda, jangan biasa menunda.
Jangan biasa menunda. Banyak persoalan belajar itu gagal, persoalan bisnis gagal karena menunda. Subhanallah. Jangan menunda. Ketika mendengar adzan, bismillah, langsung berangkat. Kita ingin bersedekah, bismillah, sedekah. Saya ingin membaca Quran, langsung kerjakan. Sebab kebaikan itu tidak bisa itu menunggu enak, itu tidak bisa, harus di present, harus dipaksakan. Yang terakhir Al-Quran yang seringkali kita baca, alhamdulillah. Tapi ya bagi yang sudah sering membaca Al-Quran, tidak cukup hanya dibaca, tetapi direnungkan sampai akan melahirkan rasa optimis dalam hidup ini, sampai kemudian menyemangati kita untuk berubah. Allahus Somad, Allah itu tempat orang bergantung. Allah As-Somad itu ketika orang itu mau tenggelam, lalu ada orang yang menarik tangannya, itu As-Somad. Kalau kita dikejar penjahat, ternyata itu gang buntu, maka di tengah-tengah kita tidak bisa bergerak, itu Allah datang, itu As-Samad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Sering disampaikan di khutbah, bertakwalah kamu yang sungguh-sungguh, jangan mati sebelum kamu menjadi muslim yang terbaik. Itu direnungkan. Jadi khutbah saya ini, tadi saya katakan judulnya adalah bongkar bata. Bata itu adalah kebiasaan buruk kita. B, bicara yang tidak terkontrol, bicara yang tidak terukur, bicara yang hanya diungkapkan tanpa difilter oleh otak dan hati kita. Yang kedua adalah apresiasi kita yang minim kepada Allah, apresiasi yang minim kepada guru-guru kita, kepada orang-orang yang pernah berjasa kepada istri kita, kepada anak kita, kepada suami kita. T, tunda, seringkali menunda-nunda sesuatu yang baik. A, yang terakhir adalah Al-Quran yang tidak kita renungkan sehingga tidak melahirkan perubahan-perubahan besar dalam hidup kita. Al-Quran yang tidak kita renungkan sehingga tidak melahirkan optimisme di dalam hidup kita ini. Mudah-mudahan kita semua mulai hari ini bisa membongkar 4 kebiasaan buruk tadi itu, lebih-lebih nanti kita bakar habis-habisan pada bulan Ramadan yang akan datang. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim.